Siniar Ujaran Pikiran. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Salah kanal Siniar dong. Siniar yang itu tentang kisah kasih Rangga dan cinta. Tapi kalau yang ini tentang Chris yang punya semangat unggul. Hai semua, aku Daud Fernando dan aku akan berbagi cerita tentang metode pembayaran. Spontan aku teringat kembali sekitar tahun 2017 sampai 2018, di mana masa itu metode pembayaran didominasi oleh metode konvensional karena anak sekolahan yang masih dikasih bekal uang tunai sama orang tuanya. Terus ada satu momen ketika aku lupa bawa uang dan ujung-ujungnya jadi ngutang ke ibu kantin. Nggak belajar dari pengalaman, kejadian itu pun masih terjadi di awal tahun 2020, di mana saat itu aku sudah menduduki bangku perkuliahan dan ingin belanja minuman di luar kampus sendiri sekalian refreshing. Dan tahu netizen, uangku pun jatuh terhempas entah kemana. Mana saat itu aku panik banget karena tempat minuman yang kubeli cukup jauh dari kampus. Ya udah deh, satu-satunya cara adalah dengan tarik tunai dulu biar biaya yang dikeluarkan nggak terlalu besar. Bayangin kalau kejadian serupa terjadi kembali. Udah ribet banget, panik. Terus belum lagi solusi praktisnya malah ngeluarin biaya yang nambah besar. Tapi untungnya kita tinggal di zaman revolusi industri 4.0. Jadi teknologi pesat banget perkembangannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya masalah yang kupunya dengan solusi KRIS alias Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Dengan menggunakan standar internasional IMVCO, KRIS akan mengakomodasi setiap elemen transaksi jual beli bagi setiap penggunanya. Nah, KRIS bisa melakukan hal tersebut karena basisnya adalah QR Code. QR Code merupakan barcode 2 dimensi yang kaya akan informasi dan bisa dipindai dari segala sisi. QR Code pun salah satu invensi milik Denso Wave Inc. yang mengacu kepada ISO/IC 18004 alias standarisasi internasional untuk nanoteknologi. Jadinya QR Code sudah bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya tautan menuju situs web, marketing, entertainment, dan pastinya untuk pembayaran. Nah, makanya deh banyak banget kebermanfaatan yang didapat bila kita menggunakan teknologi QR Code ini. Dan salah satu penerapan lebih lanjutnya adalah KRIS. Ada 4 manfaat KRIS bagi penjual. Pertama, mengikuti tren pembayaran secara non-tunai digital. Hal ini menciptakan potensi perluasan penjualan karena alternatif pembayaran selain kas. Kedua, peningkatan traffic penjualan. Ketiga, penurunan biaya pengelolaan uang tunai. Nah, kita kan tahu kalau kita pakai uang tunai, itu memerlukan uang kembalian, terus kita juga harus menyimpan uang tersebut dan dibawa kemana-mana. Dengan KRIS, semua itu bisa diatasi, karena uang yang kita pegang itu ada di dalam bank, sehingga risiko uang tunai hilang atau dicuri itu menurun. Dan manfaat terakhir, penurunan risiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu. Salah satu pedagang yang sudah merasakan manfaat dari KRIS secara nyata adalah Cokro, pedagang cilor yang merupakan akronim dari aci dan telur. Semula dalam sehari, Cokro mengantongi maksimal 300.000 pendapatan kotor dari berdagang cilor sejak pagi hingga menjelang malam. Setelah menggunakan KRIS, ia bisa mengantongi 400-500.000 sehari. Lanjut dari sisi pembeli alias pengguna aplikasi pembayaran akan mendapatkan kebermanfaatan berupa kecepatan, kepraktisan, keefektifan, keamanan, dan kalau beruntung, pembeli juga akan mendapatkan cashback dari dompet digital. Nah, semua kebermanfaatan tersebut dibalut menjadi sebuah semangat bernama Unggul, yang merupakan singkatan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Semangat itu diciptakan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju. Esensi dari semangat universal artinya KRIS dibuat untuk menginklusifkan sistem pembayaran QR Code di Indonesia untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Lalu, gampang memiliki makna transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah
dan aman dalam satu genggaman. Kemudian untung, yaitu efisien, satu kode QR untuk semua aplikasi. Dan yang terakhir adalah langsung, karena transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. Tapi ingat ya, Kris ini tidak satu jenis dengan penyedia dompet elektronik. Kris hanya memfasilitasi QR Code dari semua dompet elektronik agar enggak ribet bagi pedagang maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, sekian dari aku harap kalian semua dapat memahami sebenarnya ada apa sih dengan Kris, dan juga kalian dapat menduplikasi ilmu dalam podcast ini agar Kris semakin lebih tersebar lagi dan banyak UMKM di Indonesia yang menggunakannya. Karena Kris ini dapat menjadi salah satu game changer untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penjangkauan lebih ekstensif lagi ke seluruh pedagang Nusantara agar manfaat Kris ini dapat tersiar di seluruh Indonesia. Terima kasih.